sini saya akan menerangkan tentang perkembangan sosial emosional. Permasalahannya, ada anak yang tidak stabil dengan emosinya sehingga dia itu sering sekali bentrok atau berantem dengan sesama temannya gitu. Dengan nada suara juga kalau berbicara selalu tinggi gitu. Nah, penyebabnya terjadinya memang di lingkungan rumah yang mungkin di sekelilingnya oleh orang-orang yang selalu bernada tinggi atau mudah marah. Karena biasanya anak kecil atau anak sekolah dasar itu dia selalu meniru sikap-sikap atau perilaku orang dewasa yang ada di sekitarnya gitu. Akan tetapi jika di lingkungan rumahnya penuh dengan keharmonisan, tidak berkata kasar dan selalu lemah lembut, maka anak pun akan mengikuti. Dia akan menjadi lemah lembut dan tidak akan pernah berkata kasar, dan selalu mungkin akan merasa selalu ceria anaknya juga, baik di sekolah ataupun di luar sekolah. Nah gitu. Akan tetapi jika di lingkungan rumah tidak seperti itu tapi anaknya tetap emosi, mungkin itu karena faktor dalam diri dia yang mungkin ada kesan trauma yang akhirnya menyebabkan dia mudah emosi, suka tersinggung gitu. Jadi mudah tersinggung yang akhirnya menyebabkan dia selalu mudah marah gitu. Karena pada dasarnya anak itu bagaimana orang yang mendidiknya, seperti itu. Dan cara menanggulanginya, kita harus bisa menjadi role model dengan anak tersebut, dan jangan sampai kita menjadi ikut emosi atau kepancing dengan marahnya dia, emosinya dia. Lalu cobalah kita berbicara dengan lembut, dengan lembah lembut gitu. Setidaknya kita bisa menjadi penenang bagi diri dia. Lalu dan juga kita harus bisa berkomunikasi nih dengan orang tuanya, apakah di rumah juga dia seperti ini atau tidak gitu. Karena kita juga sebagai seorang guru harus selalu bisa berkomunikasi gitu kan, bekerja sama dengan orang tua murid agar tahu, orang tua tahu perkembangan anak di sekolah, guru juga tahu perkembangan anaknya di rumah seperti apa gitu. Dan jika semua hal sudah kita lakukan, sudah kita beri yang terbaik buat anak tersebut, tapi anak tersebut malah nambah emosi, malah emosinya malah meluap-luap gitu kan, malah makin kenceng, kita peluk dia. Kita harus bisa menjadi penenang bagi dia. Peluk anak itu seerat-eratnya. Ketika dia emosinya mulai melunjak, nadanya mulai tinggi sekali ya gitu, kita peluk anak itu dengan erat. Karena kita itu sebagai guru harus bisa menenangkan anak muridnya gitu, apalagi ketika anak muridnya sedang emosi seperti ini, seperti itu. Ada perkembangan sosial emosional yang selanjutnya itu permasalahannya itu dia seorang yang pemalu atau introvert. Nah, penyebabnya itu dia bisa meniru sifat orang tuanya, mungkin karena orang tuanya pemalu atau pendiam, jadi dia mengikutinya. Karena kan seorang anak itu selalu meniru sikap atau perilaku orang tuanya, lalu tidak diajarkan bersosialisasi sejak dini. Jadi sejak waktu kecil itu dia tidak pernah diajak untuk keluar gitu, jadi bermainnya hanya sendiri, terus tidak boleh ada orang lain yang main sama dia, ataupun dia tidak boleh main sama orang lain, seperti itu. Lalu juga mungkin orang tua juga tidak mencontohkan kalau lewat depannya ada orang nggak bilang punten atau permisi atau bagaimana, jadi si anak juga bisa menyebabkan pemalu. Lalu mungkin bisa jadi korban perundungan atau korban bullying karena dia sering dibully sama temen-temennya gitu. Jadi dia itu merasa kayak mau berbuat apapun dia selalu kayak pesimis, tidak percaya diri, dan akhirnya dia takut dibully, dan dia hobinya ya menyendiri saja gitu, tidak suka bergaul dengan teman, apapun dia lakukan sendiri ya karena dia dibully dan dia takut kena bully lagi. Lalu dia itu selalu dituntun untuk menjadi yang terbaik di segala hal sama orang tuanya, bisa jadi kan penyebabnya seperti itu. Jadi
dia udah bagus, tetapi harus lebih dan lebih bagus lagi. Padahal dia itu sebenarnya sudah bagus, sudah menjadi yang terbaik, tapi harus menjadi lebih yang terbaik. Nah itu membuat anak juga kayak merasa tertekan, dan akhirnya dia menjadi orangnya introvert gitu atau pemalu, dan dia tidak maulah mensosialisasikan dirinya kepada yang lain gitu. Jadi ya udahlah dia gitu, kayak hobinya menyendiri aja gitu, daripada kalau dia bekerja salah selalu, kalau dia melakukan kegiatan takutnya salah terus, jadi mungkin dia lebih cenderung jadi seorang yang pemalu gitu. Lalu cara menanggulanginya, yang pertama dorong anak untuk menceritakan hal-hal yang membuatnya itu malu. Jadi buatlah anak, jadi coba mencari tahu gitu, kita dekati si anak biar bisa cerita apa sih yang membuatnya bisa malu kalau misalnya orang tuanya tidak pemalu gitu kan. Coba-coba anak untuk bisa bercerita, sehingga dia juga bisa menempatkan kayak, oh aku punya teman cerita yang baik gitu, sehingga dia siapa tahu bisa merubah dia supaya tidak menjadi pemalu. Lalu jangan sebut anak pemalu, meskipun anak pemalu jangan disebut anak pemalu, sudah biarkan aja. Kalau misalkan apa-apa, wah kamu hebat, kamu berani, kalau misalkan melakukan apa-apa puji saja dia, jangan sampai bilang dia pemalu. Lalu hindari memarahi anak, karena memarahi anak, kamu kok pemalu banget, nah nanti malah bahkan anaknya juga semakin tertekan dan dia semakin menjadi seseorang yang pemalu gitu. Lalu tempatkan anak pada situasi sosial, misalnya ketika kita melewati rumah tetangga, harus dicontohi dulu sama orang tuanya, misalkan bilang permisi atau bilang punten, sehingga nanti anaknya juga akan mengikutinya seperti itu. Dan mungkin itu salah satu bisa merubah anak yang pemalu menjadi pemberani gitu. Lalu bangun rasa percaya diri, kita dorong apapun itu, misalkan seperti belajar, dia menyanyi, belajar menggambar, pokoknya bangun rasa kepercayaan diri anak itu. Lalu tunjukkan rasa percaya diri ke anak, misalnya kita sebagai orang tuanya sendiri dulu harus membangun rasa percaya diri kita dulu, baru nanti si anak mencontohkan apa yang kita tirukan. Lalu juga selalu beri pujian kepada anak, apapun yang anak lakukan, mau misalkan apapun itulah, pokoknya mah selalu beri pujian kepada anaknya gitu, agar dia juga bisa percaya diri. Pokoknya puji selalu, wah kamu hebat, kamu anak yang pemberani, insya Allah nanti juga cara-cara ini insya Allah bisa membuat anak pemalu menjadi anak pemberani. Selanjutnya di sini ada perkembangan bahasa pada anak. Nah, salah satu masalahnya yaitu gangguan pada pendengaran anak. Penyebabnya anak mengalami masalah perkembangan bahasa dan hanya menggunakan bahasa tangan gitu atau bahasa isyarat karena pendengarannya itu terganggu. Nah, cara menanggulanginya, kita gunakan gerakan tubuh untuk menunjuk sebuah benda atau objek sembari mengucapkan nama-nama benda, gerak lalu organ-organ tubuh mungkin atau apapun itu dengan gerak-gerik tangan kita, agar anak juga bisa memahami. Dan harus sesuai juga, misalkan gerak-gerik tangannya sesuai benda atau bicara kita, agar si anak yang hanya menggunakan bahasa isyarat atau pakai bahasa tangan itu bisa mengerti apa yang kita ucapkan. Lalu rajin-rajinlah periksa ke dokter agar bisa ditangani secepatnya dan bisa kembali normal lagi. Terima kasih. Masalah perkembangan bahasa pada anak. Masalah yang keduanya itu kemampuan bicara dan juga bahasanya. Penyebabnya itu jika seorang anak berusia 3 tahun tidak mampu memahami dan berkomunikasi secara nonverbal, tapi bisa mengungkapkan dengan kata-kata, bisa jadi ia mengalami keterlambatan bicaranya. Nah, akan tetapi sedangkan anak yang bisa mengatakan beberapa kata
namun tidak bisa merangkainya menjadi sebuah kalimat yang bisa dipahami, diperkirakan ia mengalami keterlambatan bahasa. Jadi itu penyebabnya. Cara menanggulanginya, harus sering mengajak anak berbicara, jelaskan apa yang sedang orang tua lakukan dan hal-hal yang ada di sekitar kita. Jadi kita coba mengajak anak itu untuk berbicara, dan kalau kita melihat di sekitar kita ada tumbuhan, kita ajak ngobrol, kita kasih tahu tumbuhan ini seperti ini. Pokoknya kita sebisa mungkin kita ajak berbicara pada anak, insya Allah nanti juga anak pasti mengikuti omongan kita atau bicaranya kita. Lalu harus memperkenalkan nama-nama anggota tubuh, nama orang, lalu warna, jenis-jenis mainan, nama-nama hewan dan sebagainya. Lalu berikan perhatian penuh saat berbicara pada anak. Bersabarlah ketika anak sedang berlatih mengucapkan sesuatu untuk bicara. Jadi sebisa mungkin kita harus bersabar saat anak belajar bicara. Kita harus sebagai seorang ibu harus kayak cerewet gitu, harus bisa mengajaknya berbicara supaya anaknya juga lama-lama akan terbiasa dan bisa berbicara dia dengan lancar. Dan ketika dia sedang belajar berbicara, kita perhatikan dengan penuh pada anak, kita fokus pada anak, kita dengarkan apa yang mau anak bicarakan. Dan yang terakhir, hindari gadget, karena gadget ini sangat mempengaruhi keterlambatan berbicara anak gitu. Boleh kita bermain gadget tapi jangan berlebihan, harus ada pengawasan dan harus dikontrol anaknya setiap kali bermain gadget, jangan sampai berjam-jam seperti itu. Mungkin banyak permasalahan bahasa yang lainnya juga. Ini cukup sekian perkembangan bahasa dari saya. Terima kasih.